Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab pertama untuk biologi dasar ya, tentang kimia kehidupan. Oke ya, jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini nanti kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran, gitu ya. Oke. Jadi dengan kalian belajar kimia kehidupan ini ya, diharapkan kalian mampu menjelaskan dasar kimia kehidupan yang berkaitan dengan tingkat organisasi biologis. Apa itu tingkat organisasi biologis? Ya, jadi tingkatan organisasi dari yang terkecil sampai yang paling kompleks gitu ya, tingkatan penyusun makhluk hidup dari yang terkecil sampai yang terkompleks. Nah, itu. Jadi dengan kalian mempelajari kimia kehidupan, itu nanti menjadi dasar kalian untuk belajar tentang biologi dasar selanjutnya gitu ya. Gak mungkin kita tiba-tiba belajar makhluk hidup, organisme, sistem organ tanpa mengetahui asal-usulnya terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar tentang kimia kehidupan. Oke, kira-kira kalau kita ulang lagi, nih ya sebenarnya dari SMA udah ada, kalau kita ulang lagi, sebenarnya makhluk hidup itu terbuat dari apa? Oke ya, makhluk hidup. Jadi organisme berarti ya, organisme itu terbuat dari apa? Nah, ini ada gambar nih. Gambar apa kira-kira? Nah, molekul ya. Jadi, suatu organisme itu bisa juga kita definisikan sebagai kumpulan molekul. Yang mana kumpulan molekul itu, dia itu berfungsi secara keseluruhan, secara kesatuan gitu ya. Sehingga nanti kumpulan-kumpulan molekul itu akan menunjukkan sifat-sifat kehidupan gitu ya. Meja itu juga kumpulan molekul gitu ya. Kursi itu juga kumpulan molekul, tapi dia tidak menunjukkan sifat-sifat kehidupan. Nah, jadi itu nanti, kalian bisa membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Semua tersusun oleh molekul. Akan tetapi apakah molekul itu dia menunjukkan sifat kehidupan atau tidak? Nah, yang mana nanti sifat-sifat kehidupan atau ciri-ciri makhluk hidup kalian akan pelajari di minggu depan, tuh ya. Oke. Ya, jadi kita tersusun oleh kumpulan molekul. Oke. Nah, ini yang kalian kalau ngelihat ini ada warna ini ya, warna kulit, ada sawo mentah dan sawo mateng gitu ya. Enggak ada sawo busuk ya. Jadi ini sawo mateng anggap sama sawo mentah. Nah, seperti kita tahu bahwa kita itu di Indonesia memiliki banyak sekali suku beraneka ragam gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya dari logat bicara saja kita sudah tahu, oh ini orang Jawa, ini orang Sumatera, ini orang Batak, ini orang Sunda, seperti itu. Nah, begitu juga dengan warna kulit, itu juga menjadi suatu hadiah ya. Kalau menurut saya itu suatu anugerah, suatu hadiah di Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman. Nah, kenapa kok bisa beraneka ragam seperti itu? Ya, kira-kira kenapa kok? Apa yang berbeda? Kenapa kok ada keanekaragaman itu? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada kulit. Nah, kulit itu dia jelas tersusun oleh sel-sel kan ya. Kalau misalnya kita lihat di gambar sebelah kanan, di situ ada sel-sel kulit gitu ya, ada jaringan kulit yang tersusun oleh sel-sel yang mana dia itu menyusun kulit kita, menyusun jaringan kulit kita. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi di dalam sel-sel itu, maka dia itu yang membedakan kenapa warna kulit itu berbeda gitu ya, itu adalah komposisi kimiawinya. Nah, orang dengan kulit yang tadi sawo matang itu dia memiliki zat apa namanya? Melanin ya. Nah, zat melanin yang lebih banyak daripada orang yang berkulit putih gitu ya atau sawo mentah tadi ya. Nah, itu. Nah, kenapa kok melanin ini sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut di sistem organ gitu ya, di sistem organ. Nah, kalau ini berarti kita lihat kalau penyusunnya itu komposisinya berbeda,
itu bisa menunjukkan sifat yang berbeda. Nah, itu yang ingin kita tunjukkan di sini. Nah, kenapa sih kok kulit aku nih metalik gitu ya, misalnya kok nggak putih kayak opa-opa Korea, kayak uni-uni Korea gitu ya, bukan. Nah, itu karena tadi, kita mungkin dianugerahi, melanin yang lebih banyak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu merasa risau, galau, dan gelisah ketika melanin kalian lebih banyak. Justru ketika melanin kita lebih banyak, kita itu lebih safe. Lebih safe dari apa? Dari radiasi UV. Nah, karena si melanin itu melindungi sel kita gitu ya, sehingga nanti DNA kita tidak mudah rusak. Kalau orang itu melaninnya sedikit, nah nanti kalau ada radiasi UV, itu dia akan mudah rusak gitu ya bagian sel-selnya, terutama materi genetiknya. Nah itu, jadi jangan merasa rendah diri gitu ya, merasa minder ketika, "Wah kulit aku metalik ini ya," gitu. Tapi nggak apa-apa, disyukuri. Jadi selalu ada good things gitu ya, di balik, sesuatu yang buruk. Nah itu. Itu ya, jadi itu penyusunnya kulit. Nah, oke. Kira-kira ini ada yang tahu kumbang apa? Ya, kumbang pembom. Jadi dia bisa mengeluarkan dalam tanda kutip bom gitu ya. Kumbang pembom. Nah, ya jadi kumbang ini ya namanya kalau di bahasa Indonesia kan kumbang pembom. Saya lupa nama latinnya apa ya. Nah, jadi kumbang ini dia itu bisa mengeluarkan semacam zat kimia. Nah, zat kimianya ini dia sebenarnya digunakan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Ya, dari serangan musuh. Nah, tapi ketika kita juga kena oleh apa namanya? Zat kimia yang dia semburkan ini itu bisa menyebabkan kayak panas, gatal-gatal gitu ya. Nah, makanya namanya pembom. Jadi dia mengeluarkan semacam bom untuk melindungi dirinya. Nah, ini juga zat kimia ini ya. Jadi dia punya semacam kantong atau vesikel gitu ya, yang digunakan untuk menyimpan zat-zat kimia ini. Sehingga ketika dia merasa terancam, dia akan menyemburkan si zat beracun ini ke musuhnya, sehingga nanti musuhnya tidak bisa mengganggu dia lagi. Nah, ini. Jadi sekali lagi di sini juga ada zat kimia gitu ya yang menyusun suatu makhluk hidup gitu ya, atau ini digunakan sebagai pertahanan diri si zat kimianya. Nah, gitu ya. Oke, lagi contoh lagi. Ya, contoh kalau kalian nggak percaya, kayaknya enggak deh Bu, makhluk hidup itu tidak tersusun oleh molekul kimia deh Bu, gitu. Misalnya kalian tidak percaya itu gitu ya. Nah, ini kalian lihat sebelah kiri. Nah, ini ada exoskeleton. Exoskeleton itu apa? Bukan exo boyband ya. Exos berarti dia itu luar, skeleton berarti rangka, berarti dia rangka luar. Nah, rangka luar pada serangga atau golongannya arthropod itu dia disusun oleh zat yang disebut dengan kitin. Nah, selain dia itu menyusun eksoskeleton dari serangga atau golongannya arthropoda, ternyata kitin itu dia juga digunakan untuk ini, benang jahit pada operasi. Nah, kita nggak mungkin kan pakai benang, apa nih, benang benang jahit yang buat jahit baju kalian, jahit jeans kalian gitu. Bukan ya, tapi dia itu, mmm, harus menggunakan zat-zat yang tidak berbahaya bagi jaringan kita, ya, bagi jaringan hidup. Nah, kan sebenarnya kitin ini dari makhluk hidup ya, jadi sebenarnya dia akan aman digunakan ketika untuk, menjahit apa luka gitu ya, hasil, bedah operasi, nah kayak gitu. Nah itu, jadi, sebenarnya segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup, ya itu tidak membahayakan gitu ya, selama memang dipergunakan dengan benar gitu. Oke, nah ini ada contoh lagi nih. Sering kan kalian melihat, serangga lagi santuy di atas air gitu ya, dia kayak berjalan di atas air gitu ya, kayak ninja gitu loh, ninja zaman dulu itu kan ada tuh Ninja Hattori berjalan di atas air itu ya. Nah, kira-kira kenapa kok serangga ini dia bisa berjalan di atas air? Ya, mungkin dulu kalian di SMA belajar tentang adesi kohesi ya, gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, sama, ketika kita bicara tentang serangga yang berjalan di atas air, nah kita tahu air itu H2O. Nah, berarti dia tersusun oleh molekul-molekul, ya. Nah, ketika, molekul-molekul ini tadi bersatu gitu ya, itu pasti akan ada gaya tarik-menarik satu sama lain.
Nah, ketika ada gaya tarik-menarik, terus kemudian ada serangga gitu ya, serangga berada di permukaan air, nah itu juga akan ada tarik-menarik yang dia akan ada gaya tarik-menarik antara kaki si serangga gitu ya dengan air, sehingga dia, seperti melayang gitu ya di atas air. Nah itu balik lagi, berarti di situ ada interaksi molekul gitu ya, sekali lagi ada interaksi molekul di situ. Oke. Nah terus kemudian, nah ini nih yang sangat amat sering kita temui gitu ya. Mungkin, ada saudara kalian gitu ya atau keluarga kalian juga yang mengalami obesitas dan diabetes. Nah ini masih menjadi masalah yang sangat tinggi di Indonesia gitu ya. Nah kenapa kok orang itu bisa diabetes gitu ya? Oh kadar gulanya tinggi, lah kok bisa kadar gulanya tinggi? Nah berarti kalau kita membicarakan kadar gula di situ ada molekul yang menyusun gula. Kenapa kadar gulanya tinggi? Berarti dia itu ada hormonnya tidak mampu untuk memecah si gula tadi. Nah oleh sebab itu, sekali lagi ketika suatu molekul itu atau suatu senyawa itu terlalu berlebihan di dalam tubuh, maka itu juga bisa menyebabkan hal yang kurang baik, menyebabkan suatu abnormalitas gitu ya, seperti obesitas dan diabetes, gitu ya. Atau mungkin kalian, tipenya yang, "Aku diet aja Bu," gitu ya, "Aku diet kok Bu, jadi aku ini, mmm" memiliki proporsi tubuh yang bagus gitu ya, tapi kalian dietnya misalnya salah, kalian hanya makan sayur terus tiap hari gitu ya, tidak ada asupan protein atau lemak seperti itu ya, lemak yang sehat. Nah itu juga kurang bagus karena kenapa? Misalnya rambut kita itu tersusun oleh molekul-molekul protein juga. Nah ketika kalian hanya makan sayur, tidak makan protein, maka nanti bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Nah itu ya, jadi intinya segala suatu molekul yang ada di dalam tubuh itu sudah sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi jangan kalian, kadang-kadang anak zaman sekarang kan sok ngide gitu ya, ngide ini itu, padahal sebenarnya itu belum tentu bagus bagi, tubuhnya. Nah itu ya. Jadi itu contoh-contoh kenapa molekul itu penting dalam tubuh, kenapa kita itu membahas tentang kimiawi kehidupan gitu ya, karena itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Intinya belajar biologi itu seperti itu, jangan dibawa beban. Tapi kalian, seperti belajar, ya kehidupan kalian aja gitu ya, sehingga kalian akan santuy kayak, serangga tadi ya, seperti serangga tadi sehingga rada santuy gitu, tidak menjadi beban. Nah gitu ya. Oke, jadi kalau kita, rangkum lagi berarti suatu sel itu dia akan tersusun atas unsur-unsur yang sederhana. Nah ini kita lihat ya, mulai dari inti sel. Nah kalau kita lihat di sini ada supramolekul kompleks gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada kromosom, dalam kromosom ada DNA. Nah DNA ternyata masih disusun oleh unit-unit kecil nukleotida. Nah, sama juga dengan membran. Kita lihat membran, ternyata dia itu disusun oleh protein. Selain protein dia juga sebenarnya ada lipid gitu ya. Nah, ini kita contohkan protein. Oke, protein tersusun dari apa? Dari asam amino. Nah, begitu juga dengan dinding sel karena ini contohnya pada sel tumbuhan ya. Dinding sel. Dia tersusun oleh apa? Selulos. Selulosa itu apa? Sugar ya, gula. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita pretelin satu-satu, apa ya pretelin itu ya? Ya kita, bongkar ya, kita bongkar satu-satu, maka semua itu tersusun oleh unsur-unsur yang sederhana gitu ya. Oke. Nah, begitu juga dengan organisme. Kalau kita sudah bicara organisme, pasti lebih kompleks. Tadi saja kita berbicara tentang sel, itu kompleks ya. Nah, tadi ini seperti yang saya katakan di awal ya, organisme tersusun atas materi yang hidup gitu ya. Materi yang dia itu menempati ruang dan memiliki massa. Nah, itu ya, jadi menempati ruang dan memiliki massa gitu. Oke. Nah, ada, kasus-kasus tertentu ketika orang itu, apa namanya ya, miskonsepsi. Nah, dia itu tidak mau menambah zat-zat kimia, di makanannya, gitu ya, di makanannya. Tidak mau menambah
kayak misalnya kalau kalian itu mecin gitu ya, nah mecin ya kalau nggak mau mecin itu aduh menyebabkan kanker, tumor gitu ya. Nah, itu belum tentu mecin itu berbahaya gitu ya, padahal sebenarnya, mmm, mecin itu kandungan-kandungan di dalamnya juga diperlukan di dalam tubuh gitu ya, meskipun tidak dalam jumlah yang banyak, tapi dia itu mikromolekul yang perlukan di dalam tubuh gitu ya. Tapi kadang-kadang orang-orang itu tidak mau zat kimia ditambahkan di makanannya gitu ya, tidak mau terkontaminasi zat kimia. Nah, kita lihat dulu zat kimianya itu, seperti apa gitu ya. Kalau misalnya zat kimianya berbahaya misalnya logam berat ya iya gitu. Tapi kalau misalnya di makanan, misalnya kayak tadi mecin, ya itu memang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh, cuma memang jumlahnya jangan terlalu berlebihan. Nah gitu ya. Jadi, konsep-konsep itu kita harus luruskan terlebih dahulu gitu ya, zat kimia seperti apa yang kita tidak inginkan dalam tubuh gitu loh. Jangan-jangan memang itu kita perlukan gitu, kalau kurang itu kita jadi, penyakit. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita lihat, kimia kimia zat-zat kimia itu atau unsur-unsur kimia itu dia akan membangun tubuh organisme, lingkungan fisik sekitar organisme, itu juga, kimia ya, tubuh manusia. Nah, ada, fungsi biologi yang dia akan mulai muncul pada level kimia, seperti yang saya bilang tadi. Banyak unsur, senyawa kimia di sekitar kita, akan tetapi ada yang menunjukkan dia itu sifat-sifat kehidupan, ada yang tidak, gitu ya. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan gitu ya di situ. Nah, ini contohnya komponen kehidupan ya. Komponen kehidupan itu kalau kita lihat dari seluruh makhluk hidup, kita lihat di sini memang tubuh kita itu banyak mengandung oksigen. Nah, jadi ini ada 4 senyawa terbesar ini, oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen, CHON ya. Itu yang paling banyak menyusun tubuh kita. Nah, kemudian sisanya apa? Sisanya adalah trace-trace elemen gitu ya yang diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Nah, ini juga ada beberapa zat yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit gitu ya. Jadi sehingga kita tidak boleh tadi skeptis pemikirannya, "Ah, nggak mau ada zat kimianya." Nah, kita lihat dulu, zat kimianya seperti apa. Nah, ini ya, ini ada karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Nah, itu yang dibutuhkan paling besar di dalam tubuh kita. Oke, nah ini, kalau kalian lihat apa ini? Ya, garam. Ya, jadi ada garam di sini. Sodium. Ya, sodium itu kalau misalnya sendirian dia berupa logam. Nah, terus kemudian dia bergabung dengan klorin. Nah, dengan rasio yang sama dia membentuk NaCl yang mana kalau NaCl ini baru bisa dimakan gitu ya. Kalau kalian makan sodiumnya doang ya gimana gitu ya. Nanti itu baru belum bisa dimakan. Oke ya. Nah, jadi memang seperti itu. Ada beberapa contoh unsur-unsur yang sebenarnya dia tidak bisa dimakan gitu ya, tapi ketika dia digabungkan dengan yang lain, dia bisa dimakan, gitu. Oke, nah tadi kombinasi. Nah, berbicara tentang kombinasi gitu ya. Nah, ini beberapa unsur esensial tadi yang sudah dibicarakan gitu ya. Ada juga unsur-unsur non esensial atau bahasa Indonesianya unsur kelumit gitu ya. Jadi memang dia itu dibutuhkan tapi hanya dalam jumlah sedikit gitu ya. Nah, unsur-unsur non esensial ini atau unsur kelumit ini yang akan biasanya ditambahkan dalam suatu makanan gitu ya. Jadi yang kalian makan di dalam makanan itu ada tambahan-tambahannya, nah itu namanya unsur kelumit gitu ya. Nah ini contohnya ya, ada beberapa unsur kelumit misalnya Fe apa? Besi ya. Nah besi itu dibutuhkan untuk apa? Kalau misalnya tidak ada besi, maka hemoglobin ini tidak akan terbentuk. Ya, jadi Fe itu merupakan core, merupakan inti dari senyawa hemoglobin. Jadi kalau misalnya nggak ada dia, ya nggak terbentuk itu hemoglobinnya, gitu ya. Jadi kita perlu Fe gitu ya, tapi memang tidak dalam jumlah
banyak gitu ya. Nah, terus kemudian yodium. Nah, yodium itu dia, ada di garam ya kan. Nah, kalau misalnya kita kekurangan yodium gitu ya, dia akan, menyebabkan penghambatan pada produksi hormon tiroid, yang mana menyebabkan penyakit gondok, gitu ya. Jadi bukan jangan yang kayak miskonsepsi tadi, "Aku tidak butuh senyawa kimia," padahal di dalam tubuh kita, banyak kimia, gitu ya. Sama kayak orang, "Aku bersih dari bakteri," padahal seluruh tubuh kita itu ada flora normal, bakteri. Nah, kayak gitu, gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah dibahas molekul kehidupan, gabungan dari unsur CHON itu membentuk kehidupan suatu makhluk hidup. Yang tadi saya bilang, berarti makhluk hidup tersusun oleh molekul-molekul yang dia memiliki sifat-sifat kehidupan. Nah, sehingga ketika ditanyakan tubuh itu tersusun oleh apa? Ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu, dia berupa gula, berupa pati, itu karbohidrat. Protein jelas, lemak ya, lipid atau dan asam nukleat. Nah, jadi ini adalah beberapa senyawa-senyawa yang dia itu menyusun suatu makhluk hidup gitu ya. Jadi kita itu pasti memiliki, komponen-komponen ini, yang mana komponen ini tadi terbentuk dari gabungan unsur CHON gitu ya. Oke, nah ini yang tidak boleh kita lupa ya, kimiawi kehidupan itu selalu erat dengan air gitu ya. Ketika kehidupan pertama dimulai ya, itu, eee, dilihat pertamanya itu di air gitu ya, pertama pertama kali, tentang evolusi itu terjadi di air gitu ya, terus kemudian lanjut ke darat. Nah, kalian juga tidak boleh melupakan bahwa semua organisme itu membutuhkan air. Begitu juga dengan sel, kandungan sel itu 70% itu air, gitu ya. Sehingga, eee, molekul-molekul itu sel-sel itu dia memerlukan air. Nah, itu ya. Jadi di sini tadi yang saya bilang ada tarik-menarik, antar molekul gitu ya, ada kohesi, ada adesi gitu ya. Itu tadi juga yang menyebabkan dia itu bisa, eee, melayang di atas air itu karena ada daya tarik-menarik antar molekul, seperti itu ya. Oke, nah ini karena kita masih membicarakan air tadi ya, membicarakan air, membicarakan molekul-molekul. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada video. Nah, videonya si serangganya bisa kemana mana nih, tapi dia tidak tenggelam. Nah, ini tadi adanya tegangan permukaan. Nah, dengan adanya tegangan permukaan ini, maka dia itu bisa melayang di atas air gitu ya. Sehingga kayak wah ajaib ajaib gitu ya. Padahal memang di sini karena ada tadi daya tarik menarik antar molekul sehingga terbentuk, tegangan permukaan gitu ya. Contohnya tadi serangga golongannya dari famili Geridae, nah itu dia tetap bisa berada di atas air tanpa airnya itu pecah gitu ya, tanpa dia tenggelam, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa contoh ikatan gitu ya, ada beberapa contoh ikatan. Kalau kalian lihat di sini dibagi menjadi dua, ada ikatan lemah dan ikatan kuat. Nah, ikatan lemah contohnya adalah ikatan hidrogen gitu ya, ikatan hidrogen tarik-menarik antara kutub positif dan negatif ya, itu jadi ikatan lemah. Nah, ada ikatan kuat contohnya ikatan kovalen. Jadi ini kenapa kalian perlu belajar seperti ini? Ketika kalian mempelajari protein, nanti kalian akan belajar tentang ikatan ini gitu ya. Jadi jangan ikatan persaudaraan, ikatan pertemanan, ikatan mantan gitu ya, jangan bukan ya, sudah tidak terikat gitu ya. Jadi saudara kali ya. Nah itu, jadi ini adalah ikatan, kimia gitu ya. Nah terus kemudian di sini ada ikatan kovalen contohnya, pada ini, pada H2. Nah, H2 itu ikatan kovalen contohnya. Nah, ini kalian perlu pelajari, perlu paham karena nanti ketika kalian belajar protein, kalian belajar unsur-unsur pada makhluk hidup, kalian perlu, mengetahui ikatan ini, itu ya. Nah, contohnya kalau ikatan hidrogen pada unsur biologis apa ya contohnya ya? Ya, DNA. Nah, ini ya. Jadi DNA kita itu ya basa nukleotida kita itu dia dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada 3 ikatan hidrogen, ini ada
3 ya, antara A dan T itu 2, kalau C dan G 3. Nah, itu ada ikatan hidrogen. Ya, jadi makanya kalian nggak merasa, "Wah, nggak penting kayaknya itu nggak dipelajari di biologi." Loh, salah gitu ya. Itu tetap dipelajari di biologi karena itu adalah unsur penyusunnya gitu ya. Oke. Nah, next, masih membicarakan tentang air nih ya. Nah, oke, air adalah sebuah molekul H2O. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa air itu menyusun sebagian besar organisme ya, sel. Ketika air itu tidak seimbang, maka nanti akan terjadi keabnormalan pada sel. Misalnya, nanti kalian akan belajar itu di praktikum ya tentang sistem osmosis. Jadi ketika suatu jaringan, suatu sel tidak berada pada lingkungan yang isotonis atau yang seimbang gitu ya, maka dia nanti bisa menyebabkan selnya antara dia pecah atau mengkerut gitu ya, mengkerut karena dia mengeluarkan semua komponen selnya. Nah, itu penting. Sama juga kayak contohnya larutan infus. Nah, kenapa sih kok cairan infus itu aman-aman aja? Nah, karena dia tidak menyebabkan sel itu hipertonik atau hipotonik gitu ya. Jadi dia akan menyebabkan sel itu tetap normal. Coba kalian bayangkan kalau larutan infus itu menyebabkan krenasi gitu ya. Lah sel darah merah kita semuanya mengkerut gitu kan. Ya nggak ada sel darah. Nah, itu pentingnya air dalam eee, kehidupan kita gitu ya. Jadi kita itu harus berada di lingkungan yang benar-benar, terutama sel kita ya, benar-benar yang seimbang gitu, tidak terlalu banyak air, tidak terlalu kekurangan air. Gitu ya. Nah, oke. Ini salah satu contohnya. Ikatan hidrogen pada air itu dapat mengatur suhu ya. Bagaimana dia mengatur suhu gitu ya. Jadi kalau misalnya air itu bisa mengatur suhu karena nanti akan ada penguapan seperti itu ya. Ketika panas dia akan ada penguapan ke atas seperti itu ya. Jadi sehingga tetap stabil, setelah ada penguapan terbentuklah awan kayak itu, jadi lebih teduh. Nah, dan sebagainya seperti itu ya. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini apa contohnya? Ya ada udang, ya udang. Terus kemudian di sini ada apa? Es, ya ada es. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat gitu ya, air itu kan dia bisa berupa zat padat atau zat cair, ya, zat padat atau zat cair. Kalau kita lihat di sini ya, perbandingan ketika air itu berada di fase cair dan dia di padat gitu ya, kita lihat kalau es itu ikatan hidrogennya gitu ya, dia lebih stabil. Kalau kalian lihat di sini jaraknya sama gitu ya. Nah, kalau di sini, nah dia bisa pecah, bisa nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi, putus lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu berada pada fase cair, dia akan lebih, apa namanya, istilah bahasa kalian itu fragile gitu ya. Dia akan lebih, lemah gitu ya, tidak tidak stabil ya. Jadi dia tidak stabil gitu ikatan airnya. Nah, makanya tapi kalau misalnya kita lihat di sini ikatannya memang tidak stabil, cuma, eee apanya, zat wujud wujud zat yang menyusunnya dia lebih rapat gitu ya, lebih rapat daripada tadi, es gitu ya. Oleh sebab itu makanya kenapa es itu bisa ngapung gitu. Nah karena tadi dia itu unsur penyusunnya dia renggang-renggang, jadi dia bisa mengapung, itu. Jadi, oh kalian baru tahu kan, oh gitu ya, pasti gitu kan. Tuh ya, jadi itu. Nah, kenapa air itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, terutama penyusun suatu makhluk hidup? Nah, jadi air itu dia, sebagai pelarut kimia. Nah, yang mana dia sangat sensitif terhadap kondisi asam atau basa, gitu ya. Nah, ada beberapa atau sebagian kecil molekul air itu yang dia dapat dipecah menjadi ion-ion, ya plus atau min. Nah, nanti kalian itu akan belajar nih di fotosintesis pemecahan air, nanti dia akan jadi H+, yang mana H+-nya itu nanti akan, eee
loncat dari protein atau reseptor satu dengan yang lain sehingga dia bisa mengantarkan, elektron itu, gitu ya. Yang mana ketika dia itu tadi loncat-loncat itu dia sangat reaktif gitu ya, itu nanti di, fotosintesis kalian belajar itu, gitu ya. Oke, nah, dari situ kalian jadi bisa bisa agak paham ya kenapa kok kita perlu sih belajar kimiawi kehidupan gitu ya. Nah itu. Oke, nah ini adalah gambaran umumnya. Jadi ini adalah review sumarinya gitu ya. Nah, semua organisme dia itu terbentuk dari 4 kelas molekul biologis ya, yang mana ini yang dibutuhkan dalam jumlah besar ya di dalam tubuh kita. Ya ada karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Ya, ketika salah satu itu kurang ya berarti terjadi abnormalitas, ketidakseimbangan gitu ya dalam tubuh kita. Nah, terus kemudian kalau kalian lihat tadi dari segi tingkatannya gitu ya, di dalam sel itu terdapat molekul-molekul organik kecil yang dia bergabung membentuk molekul-molekul yang lebih besar gitu ya, atau kita sebut dengan makromolekul. Nah, kalau kita bicara makromolekul berarti, nanti kita bicara tentang suatu kumpulan atom ya yang sangat banyak. Nah, dia nggak hanya berkumpul-berkumpul aja, tapi dia membentuk suatu ikatan gitu ya, suatu ikatan yang mana ikatannya bisa hidrogen, bisa kovalen. Nah, yang mana kalau kalian sudah belajar suatu struktur dan fungsi molekul itu, kalian nggak bisa memisahkan itu, gitu ya. Jadi ya udah kalau strukturnya seperti ini, maka fungsinya seperti ini, gitu ya. Jadi tidak mungkin tertukar. Nah, itu. Oke, itu penjelasan tentang kimia kehidupan. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah atau bisa ditanyakan di Google Classroom. Jangan lupa materinya direview lagi karena akan ada kuis mingguan di Learning Management System atau LMS.